majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi asy-syurafa wa ashabihi al-kiram an-nubala wat-tabi'ina lahum bi-ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, awal mustami'ina wal mustami'at. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini masih Allah izinkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang datang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang beruntung, yang mendapatkan apa yang dijanjikan berupa rahmat, karunia dan ampunan. Dan semoga majelis ini menambah iman dan ilmu kita, melahirkan amal dan ketakwaan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita duduk saat ini dalam rangka ingin memahami apa yang sudah Nabi jelaskan melalui sunnah-sunnahnya, melalui hadis-hadisnya, dan tentu saja Al-Quran yang telah dibacakannya kepada kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat, masih dalam bab Al-Faraid allati anzalallahu nassan, tentang kewajiban atau fardu-fardu yang Allah turunkan secara nas. Masuk pada alinea ke 440. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa qad kanat
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadza sunanan. Sungguh dalam masalah seperti ini terdapat beberapa sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umumnya dibaca sunanun, tapi dalam satu lughah boleh dibaca dengan sunanan. Laisat nassan fil Quran, yang bukan disebutkan secara nas dalam Al-Quranul Karim. Abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ma arada biha, makna apa yang diinginkan oleh Allah dengannya, dengan yang diturunkannya dalam Al-Quranul Karim. Wa takallama al-muslimuna fi asya'a min furu'iha. Demikian pula kaum muslimin berbicara pula dalam beberapa perkara dari cabang-cabangnya. Lam yasunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha sunnatan mansusah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara tekstual, tidak secara nas menjelaskan dalam masalah itu, atau tidak menjelaskan masalah itu secara nas yang jelas. Faminha qaulullah ta'ala, di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan apa yang disebutkan dari apa yang diinginkan Allah yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Qala qaulullah tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang seorang laki-laki, yutalliqu imra'atahu tatliqat ats-tsalitsah, yang menjatuhkan talak kepada istrinya untuk ketiga kalinya, atau disebut dengan talak ba'in. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak lagi untuk yang ketiga kalinya, talak kan berapa? At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali. Maksudnya talak yang ada kesempatan balik lagi. Makanya sembarang tak, nanti gila janda tuh. Nah, itu laki-laki itu memang susah melupakan. Kalau perempuan senang melupakan kita, kalau awak payah. Nah itulah, maka itu sebabnya laki-laki dah mati bininya boleh langsung menikah, karena yang pertama tak terlupakan. Ya, dia kan pandai. Laki-laki itu pandai merayu, betul nah? Perempuan suka pula dirayu. Jadi walaupun dia bilang, abang masih ingat lagi dia, bisa aja dia bilang dalam hati, ya sekarang karena ada kamu saya tidak bilang gitu. Nah, tapi kalau perempuan enggak. Perempuan itu kalau sudah dapat ganti, lupa yang pertama. Belum lagi dapat ganti, dah sok-sok dapatnya. Iya. Makanya akan sembarangan jatuhkan tolak. Ya. Daripada antum jatuhkan tolak, lebih baik saja bertolak dulu. Tinggalkan rumah sekejap, pergi ke masjid Zaid bin Thabit. Mana bang? Pergi ngaji gitu. Terus kalau kondisinya siap bagus, pulang. Kalau enggak, tetap aja di sini. Kan? Tetap aja di sini sampai 3 hari. Yang lama-lama lagi. Kalau 3 hari nanti betul-betul apa dia? Tidak khuluk pula dia. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kalau masih ada cintanya jangan jatuhkan talak. Nah, apalagi yang ketiga. Apalagi yang sudah ketiga kali. Apa sebab? Tidak halal lagi baginya.
hatta tankiha zawjan ghairah. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, sampai menikah lagi dengan suami yang lain. Nah, setelah menikah dengan suami lain langsung dapat? Enggak. Ada pula lagi nanti, fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a. Kalau suami yang kedua itu menjatuhkan talak lagi, baru boleh balik lagi. Ya, istilahnya yataraja'a, maksudnya balik. Tapi bukan rujuk seperti rujuk biasa, enggak, harus akad yang baru. Tapi ada juga untungnya akad baru bisa 3 kali lagi tolak kan. Mana tahu kan biasanya itu kan tolak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ini menikah dengan laki-laki yang lain nih untung-untungan nih Pak ini. Iya. Dibayar enggak boleh. Kita enggak boleh ngupah orang. Kalau ngupah orang itu seperti taisil musta'ar. Ya seperti domba yang disewa, mau jadi domba. Enggak kan? Enggak boleh. Berdosa orang menyewa. Tapi ada juga pernah terjadi Pak Haji, Masya Allah. Istrinya cantik Pak. Pak Haji itu kaya pula. Tapi suka marah. Mungkin efek jadi kaya barangkali ya. Jadi masyarakat kiram, jatuh talak 3. Setelah jatuh talak baru terasa. Nah, baru terasa. Dan ya carinya orang yang memang suka kawin, istrinya ramai, kawin cerai. Kabarnya istrinya ada 20 mungkin. Ya rekor memang. Ya, mungkin masuk museum catatan murid. Tapi setelah menikah dengan janji awalnya besok nikahnya Pak Haji itu yang biayai semuanya. Sampai semuanya dibayar, sampai mahar semua bayar, sampai belanja pun dikasih. Cuma pas dia tunggu cerai, tak cerai dia. Sakitlah di Pak Haji. Akhirnya tidak tahan ditunggu, datang dia. Kita kan janji. Pak Haji, saya janji nikah aja, tidak janji cerai. Nikah kami dah sah, sabar aja lah Pak Haji nunggu. Kami alhamdulillah sekarang tidak ada masalah. Akhirnya merana lah Pak Haji. Sampai mati tak cerai dia. Tahan pula. Macam mana pula Pak Haji? Cantik. Dan tiba-tiba baik sekali dengan yang ini. Itulah. Tak apa pula lemunya, tak tahu gitu. Jadi akhirnya merana lah Pak Haji, tidak dapat balik lagi. Oleh sebab itu jangan ada lagi Pak Haji yang seperti ini. Jelas ya? Yang lagi jatuhkan talak yang sembarangan. Balik ke hadis. Fa antallaqaha, kalau setelah nikah dengan suami yang lain dan suami itu menjatuhkan talaknya, fala junaha alaihima ayyataraja, tidak berdosa keduanya kembali untuk bersatu. Tentu saja dengan ini kan bersifat umum ini. Di satu sisi dia secara tekstual jelas maknanya, tapi prosesinya, teknisnya Nabi akan jelaskan. Nabi akan jelaskan detailnya. Jelas kan? Kalau dia sudah jatuh talak 3, maka istrinya tak boleh lagi balik kepadanya. Jelas kan? Di sini. Kecuali setelah nikah dengan orang lain. Dan setelah nikah sah, baru dia jatuhkan talak lagi sampai iddahnya. Cuma tak jelas sampai iddah di sini kan? Nah, jelas setelah itu boleh dia menikah lagi. Tapi seperti apa? Ini akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Fahtamala qaulullahi, perkataan Allah, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah lagi dengan suami selain dia, dengan suami yang lain. Ayyatazawwajaha zawjun ghairuh, ya, maknanya adalah makna tankiha dengan makna az-zawaj, yaitu akad nikah dengan selainnya. Kalimat nan nikah dalam bahasa Arab
mengandung dua makna. Dalam syariat pun mengandung dua makna. Makna pertama berakad nikah. Makna kedua adalah melakukan sesuatu setelah akad nikah itu. Yaitu tujuan awal dari mengakad itu. Apa itu tujuan pertama setelah akad? Oh, belum nikah tuh. Oh, katung. Salah tunjuk saya. Antum belum juga? Sudah. Anda tahu kan? Sudah tahu kan? Alhamdulillah. Kalau yang lain tidak tahu tanya sama dia nanti. Jadi apa yang itu setelah nikah itu? Jadi dua makna ini. Maka kata Imam Syafi'i, yahtamilu fahtamala qaulullah ta'ala. Memang kalau cerita nikah ni Pak, tua-tua pun asyik. Jadi kami itu dulu waktu di pondok kelas 7 tuh nunggu-nunggu Buya mengajarkan kitabun nikah dalam i'anat talibin. Ya walaupun tidak nyambung artinya tidak bab-bab sebelumnya tidak pelajari, tapi langsung sampai ke bab nikah. Itu isyarat dari Buya, tamat darun tidak boleh nikah. Itu dulu, sekarang tidak boleh Pak. Dulu tamat darun, dulu sudah dewasa kita tamat darun, sekarang masih usia dini. Ya kalau nikah nanti pokoknya prosesnya kan umur 17 masih. 17 masih usia dini, harusnya masuk PAUD masih. Nah, kalau usia dini ya kan PAUD kan, pendidikan anak usia dini. Terus orang sekarang tuh lah namanya masuk di universitas harus dirubah kayaknya, harus PAUD ya. Pendidikan anak usia dini. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bihi. Dan inilah makna yang pertama kali sampai kepada orang yang dengannya kepada mereka sampai khitab syar'i ini, turun Al-Qur'an ini. Ini makna yang pertama. Dari kalimat hatta tankiha zawjan ghairah, yakni ayatazawwajaha, yaitu berpasangan. Karena kata-kata zawaja maknanya adalah berpasangan. Kalau bilangan satu namanya fard, bilangan dua namanya zauj, berpasang. Jadi asal sudah berpasang, ya Pak, sudah sah sebagai pasangan, itu sudah namanya nikah. Ini makna yang pertama yang terbayang oleh siapapun orang Arab dengan kalimat hatta tankiha zaujan ghairah. Sama juga kita sekarang kalau sudah sebut fulan sudah menikah, yang terbayang oleh antum apa? Sudah akad. Kayak gitu ya, sudah akad, sah untuk kemana-mana berdua, iya kan? Tidak ada lagi yang curiga tuh. Nah, itu makna yang pertama. Annaha idza uqidat 'alaiha 'uqdatun nikahi faqad nakahat. Bahwasanya apabila sudah diakad dia dengan akad nikah, maka dia sudah disebut menikah. Ini makna yang pertama. Ini makna yang az-zahir. Al-makna al-mutabadir. Makna yang pertama dipahami oleh orang-orang ketika membaca hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami selain suami pertama. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, wahtamala, dan ada makna lain yang terkandung pula dalam kalimat hatta tankiha zaujan ghairah, hatta yusibaha zaujun ghairuhu, sampai dia digauli oleh suami selain suami yang pertama. Tahu mana digauli? Tidak tahu? Ya pantaslah. Apa bahasa yang, karena digauli kan juga bahasa umum. Tidak paham Pak Di? Nah itulah, itu bedanya. Maka itu jangan lambat-lambat biar paham. Ya, ternyata orang tua-tua lebih paham syariat ini. Makanya cepat tua ya, cepat tua. Insyaallah. Antum kalau sudah tua seperti beliau nanti paham. Terus kapan rencananya? Kasih tahu kita ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Hatta yusibaha zaujun ghairuhu, sampai
dia digauli oleh, kalau bahasa kami pondok dulu, sampai dia ditimpa oleh suami selain yang pertama. Nah, ditimpa lebih paham ya? Ditimpa. Emang payah betul mau. Kami belajar fikih waktu itu di LIP-nya Jakarta. Di LIP-nya Jakarta, guru kami ada Madinah juga S2-nya. Mendiang rahimahullah ta'ala. Jadi baca hadis, hatta waqa'a ala zawjihi, katanya, sampai dia jatuh di atas suaminya, istrinya. Jadi ada yang mahasiswa yang pura-pura tidak paham kan, apa makna jatuh ke atas istrinya, Ustaz, katanya. Kan bahasa Arab dia, kan tidak diterjemahkan. Kan waqa'a kan terjatuh, ala ke atas, zawjihi istrinya. Kawannya bilang, ya Syekh, ma makna waqa'a ala zawjihi, katanya. Lalu dia jelaskan, Ustaz ini kan biasa kalau belajar siang pun tak ngantuk dengan beliau, pandai dia menghidupkan suasana. Dia bilang, abuka, katanya, bapakmu, yashtagil ala saqaf, yuslihu saqaf, sedang memperbaiki loteng. Wa ummuka tatbukh tahtahu, sedang masak, katanya. Thumma waqa'a abuka alaiha. Kemudian ayahmu jatuh ke atas ibumu. Itulah waqa'a alaiha, katanya. Paham, katanya? Itu bahasa bilang paham. Kok enggak, nanti banyak lagi keterangannya. Paham Ustaz. Padahal dia ada paham sebenarnya, hanya mancing-mancing. Syekh ini suka memang. Jazakallah khairan rahimahullah ta'ala. Jadi hatta yusibah, sampai dia menimpanya. Paham ya? Memang tua-tua lebih paham juga. Ini bahasa letterlessnya, artinya sampai digauli oleh suaminya yang baru menikah tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna isman nikah yaqa'u bil isabah wa yaqa'u bil aqdi. Karena nama menikah yang disebut dalam ayat dikatakan nakaha fulanun fulanatan, fulan menikah dengan si fulan, mengandung dua makna itu. Mengandung dua makna. Makna al-aqd yaqa'u bil isabah, disebut menikah apabila dia sudah menggauli, wa yaqa'u bil aqdi, dan disebut juga dia sudah menikah bila sudah berakad. Jadi kalimat hatta tankiha, sampai dia menikah lagi, mengandung dua makna. Jelas tadi. Jadi satu sisi dia teks bahwasanya mesti menikah, tapi makna itu ada dua yang terkandung dari kalimat menikah itu. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, limra'atin talaqaha zawjuha thalathan, kepada seorang wanita, yaitu istri Rifa'ah Al-Ansari. Istri Rifa'ah kepada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya thalathan, untuk ketiga kalinya. Wa nakahaha ba'dahu rajulun, setelah sampai iddahnya dia dinikahi oleh laki-laki lain, yaitu Abdurrahman ibnu Zabir. Abdurrahman ibnu Az-Zabir ini satu-satunya tulisannya sama dengan Zubair, tapi bacanya adalah Az-Zabir. Pada umumnya Zubair ya. Dinikahi oleh seorang laki-laki, Abdurrahman ibn Az-Zabir. La tahillina, nah Nabi katakan kepadanya, la tahillina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tidak halal kamu kembali bersama Rifa'ah, istri suami yang pertama, hatta tadhuqi usailatahu, sampai kamu merasakan madunya, nikmat madunya pada suami yang kedua, disebut usailah.
Jadi tasghir pada asalun. Asal itu kan madu. Maknanya sampai kamu menikmati hubungan suami istri. Wa yadzuqa usailataki, dan dia merasakan nikmat menikah denganmu. Apa itu nikmatnya? Yaitu berhubungan suami istri. Bahasa Nabi kan indah ya. Sampai merasakan usailataki wa tadzuqi usailatahu. Sampai kamu merasakan madunya. Nah, Nabi menisbatnya ke situ. Yakni yusibaki zaujun ghairuh, sampai kamu ditimpa oleh suami selain dia. Dah paham makna ditimpa sekarang? Ya, itu berkat jasa guru kami dulu. Ya, waktu di Libya. Ya. Siapa nama? Lupa pula nama Syekh. Astagfirullahaladzim. Boleh lupa kan? Masukan saya dalam kitab Imam Suyuti, Tazkiratul Mu'tasi fi man nasiya wa nasi. Tapi ini merupakan guru pun bukan hadisnya. Nah. Hadisnya subhanallah. Ustaz Khabir Khalil. Nah, rahimahullah taala. Ustaz Khabir Khalil. Beliau halak kita, Nasution. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pokoknya belajar dengan beliau luar biasa. Ya. Biasa suasana hidup terus. Kan jam 2 tuh, siang-siang tuh ngantuk dia, tapi dengan beliau tidak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Ya, awak tidak pandai pula kayak beliau, khusus pula beliau. Wal isabatu nikah, dan al isabatu itu, kalimat al isabah itu adalah an nikah, itu menggauli, itu maknanya adalah nikah. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, fazkuril khabara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima dzakarta. Tolong sebutkan khabar. Khabar adalah makna aslinya berita. Tapi kalau dinisbatkan ke Rasulullah SAW, maknanya adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah. Makanya kalimat hadis disebut juga dengan al-khabar. Maka dalam menyampaikannya ulama menggunakan kalimat akhbarana. Selain haddatsana. Wazkuril khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong sebutkan khabar, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima dzakarta, yang berisi apa yang engkau sebutkan itu. Itu maknanya adalah al-isabah. Qila, dijawab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Sufyan. Akhbarana, khabar ya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dari Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, faqihul Hijaz wa muhaddithuha, yaitu muhaddis Hijaz dan ahli fikihnya. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, masyhur Ibnu Syihab, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran di bawah perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alal jami'. Sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang pertama dapat tugas resmi dari negara mengumpulkan Al-Quran, maka Az-Zuhri adalah yang pertama dapat tugas resmi dari negara untuk mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Kita sudah sebutkan berkali-kali, memang beliaulah ahlinya, sebab beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Masih ingat Pak ini? Coba yang pertama Az-Zuhri. Di mana? Di Madinah. Yang kedua Amru ibn Dinar. Di mana? Di Makkah. Yang ketiga Yahya bin Ma'ali. Salah, Yahya bin Abi Katsir. Antum nak mengambil hati saya nampaknya. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami dengan Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi. Sudah 4 ya? Di Basrah yang 2 tadi. Yang ketiga
Sulaiman bin Mahran Al-A'mash di Kufah. Yang keenam Abu Ishaq bin Abdullah As-Sabi'i juga di Kufah. Dah, apa gitu? Jadi sanad-sanad hadis rata-rata berpusar pada 6 tabi'in ini. Jadi saking banyaknya mereka berguru, saling banyak mereka meriwayatkan hadis. Artinya sanad yang ada pada yang lain umumnya ada pada mereka, tetapi tidak semua sanad yang ada pada mereka ada pada yang lain. Jelas? Itu maknanya. Ibnu Syihab an Urwah, dari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in. Beliau pernah berdoa di dalam Hijr Ismail, ya, 4 orang mereka berdoa, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair bin Awwam, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab. Masing-masing mereka tamanna, berangan-angan, bercita-cita. Abdullah bin Zubair bercita-cita jadi khalifah. Alhamdulillah tercapai jadi khalifah. Kemudian si Mus'ab bin Zubair bercita-cita jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 orang wanita cantik dan cerdas. Nah, itu 2 langsung cita-citanya saya. Antum 1 aja belum. Coba, cita-cita 2 atau 3? Nah, kaya di zaman kita payah ya. Nanti pergi ke Ka'bah doa, dimudahkan itu. Saya lupa yang doakan itu masalahnya. Saya terus terang belum pernah berdoa di Ka'bah yang seperti ini. Doanya cuma itu aja dulu. Beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Itu memang ada saya baca, tapi yang 2 belum, itu lupa dong Budi. Kenapa tidak doa dulu ya? Tapi tidak nyesel, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedangkan Urwah berdoa supaya ilmunya diwarisi oleh orang. Dan Abdullah bin Umar ibn Khattab berdoa atau bercita-cita semoga dosanya diampuni. Masya Allah. Sahabat memang beda ya. Sahabat memang beda. Dosanya diampuni. Ini tingkat iman yang tinggi itu selalu khawatir dosa-dosanya. Maka Abdullah bin Zubair dapat jadi khalifah. Mus'ab jadi gubernur dan menikah dengan 2 wanita yang dia inginkan itu. Urwah jadi ulama besar yang diriwayatkan, sedangkan Abdullah bin Umar seperti kata Imam Hajar dan sebelumnya Imam An-Nawawi, insyaallah dapatnya di akhirat. Mana lebih bagus? Di akhirat ya, alhamdulillah. Begitulah sahabat itu himmah mereka radhiyallahu anhum ja'ajma'in wa rahimallahu tabi'ina lahum bi ihsan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, an Urwah an Aisyah, dari Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, anak Abu Bakar Siddiq, istri yang paling disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sayang paling dibenci pula oleh orang yang mengklaim cinta ahlu baiti Rasulullah SAW. Kok bisa ya? Katanya cinta Nabi tapi membenci yang paling disayang Nabi SAW. Itulah kalau kesesatan tuh banyak yang aneh yang kita lihat. Ceritanya cinta pada keluarga Nabi tapi membenci orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nas'alullah as-salamata minal riwayah anna imra'ata Rifa'ah. Aisyah meriwayatkan bahwa istri Rifa'ah al-Ansari ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengadukan, inna Rifa'ata talaqani fabatta talaqi. Sesungguhnya Rifa'ah menjatuhkan talak 3 kepadaku, artinya talak yang ketiga kalinya, talak baik. Wa inna Abdurrahman ibn Az-Zabir tazawwajani. Dan setelahnya, setelah sampai iddah, Abdurrahman ibn Az-Zabir menikahiku. Berarti termasuk yang dicari juga nampaknya. Nah, cepat menikah. Cuman masalah wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb.
Berkata Imam Ibnul Athir, yakni mata'ahu rahwun, sesungguhnya miliknya seperti ujung kain. Ya, cari tafsirnya sendiri dalam apa nanti ya, seperti ujung kain. Tidak cukup bagi saya. Nah, faqala Rasulullah SAW. Jadi ada kalimat tazawwajani, itu dia menikahiku, nikah denganku. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb, miliknya hanya seperti ujung kain. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi paham. Pasti paham Nabi SAW. Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Kamu mamanya mau kembali lagi kepada Rifa'ah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, la, tidak bisa. Hatta tadzuqi usailatahu, sampai kamu menikmati madunya dari suamimu yang baru. Wa yadzuqa usailataki, dan dia pun merasakan nikmat madumu pula. Artinya sampai kalian berhubungan suami istri. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna ihlalallahi iyyaha lizawjil mutalliqi thalathan ba'da zawjin bin nikah idza kana ma'an nikahi isabatun minaz zawj. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa halalnya di sisi Allah, atau Allah menghalalkan bagi wanita itu untuk suami yang menjatuhkan talak kepadanya, itu suami yang pertama tadi 3 kali, ba'da zaujin bin nikah, setelah dia bersuami dan menikah. Apa maknanya? Idza kana ma'an nikahi isabatun minaz zauji, apabila akadnya diiringi dengan yang karenanya tadi dilakukan akad, artinya sampai ada hubungan suami istri. Berarti kalimat hatta tankiha zaujan ghairahu dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak sekedar akad, walaupun kalimat akad masuk dari makna tankiha zaujan ghairah, tetapi mesti bersama akad, mesti ada hubungan suami istri. Nah, setelah itu baru dia jatuhkan talak secara sukarela pula, bukan karena dibayar. Ini yang payah itu. Tidak boleh pula diupah. So, kalau diupah berdosa dia. Nah, walaupun ulama dalam masalah ini sahnya nikah setelah itu dari sisi sah-sah, cuman dia berdosa telah melakukan pelanggaran. Dan masalahnya lagi dapat pula nanti. Ya kan, untuk yang begini-begini kan yang maunya agak reman-reman dikit kan, iya kan? Yang mau diupah-upah gini kan tidak sembarang orang. Tidak mungkin lah, Ustaz tolong nikah habis itu cerai saya bayar, Ustaz. Ada yang mau tuh? Ustaz tidak ada yang mau tuh, kecuali Ustaz reman juga dia. Allah Ustaz, tidak mungkin. Akhirnya setelah menikah seperti tadilah kasusnya, ternyata indah rupanya menikah itu. Akhirnya dia bertahan. Pak Haji tidak bisa maksa, agak apa dikit kan, agak remah dikit memang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga tersimpan makna bahwasanya kita tidak boleh sembarangan untuk, ya tidak segera, mesti berpikir panjang sekali, ya, kecuali sebab-sebab yang benar-benar syar'i. Ya, kalau seandainya kurang jatah makanan kita, kan masih boleh belanja kan di warung yang tidak boleh belanja. Makan Pak. Bapak lain perginya. Kalau gitu pahamnya, kalau tidak bisa cukup dengan kantor pusat, boleh buka cabang. Iya, buka cabang kan boleh, asal Bapak urus perizinannya. Kan itu syaratnya, asal legal dan formal. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya dek, abang nak menikah pasti berubah sayang itu langsung tuh. Ini kan kalau sudah akan diambil orang, sayang sama kita. Iya, bukan ibu, sayang dia. Langsung berubah. Dulu kalau pulang kita tidak dikasih apa-apa kan. Sekarang tidak, kalau sudah tahu dia akan sudah mulai berpaling hati kita. Pandai pula dia merayu tuh. Ya, dah dekat-dekat lagi.
Nah, jelas Pak? Sayang tibo. Iyalah. Akad lah jadi sayang ti. Oh, talak jatuh sayang tibo. Oh, gitu. Nah, ya makanya jangan jatuhkan talak. Jangan jatuhkan talak. Ya buka aja cabang. Cuman resikonya itulah kadang-kadang ya gara-gara buka cabang banyak yang minta tutup kantor pusat. Itu yang masalah. Itu kasus yang banyak terjadi gitu. Kalau itu terjadi lebih baik jangan buka cabang, sabar aja lah Pak. Iya daripada gigit jari nanti. Nggak nampak setelah dapat punya orang tuh cantik nampaknya. Iyalah, karena ketika dia keluar bergaya dia. Dulu ketika sama kita dalam dia tidak bergaya, sama juga. Dia dengan suami baru itu di rumah tidak gaya, tapi pas keluar gaya. Ketika itu nampak sama kita, cantiklah nampaknya. Makanya jangan lihat istri orang. Pasalnya istri orang tuh kalau keluar gaya, di dalam sama aja kayaknya. Ya kecuali yang betul-betul salihah. Ya betul-betul salihah, dia tahu di mana harus bergaya. Tapi pada umumnya keluar lebih gaya daripada di dalam. Kalau di dalam tidak mandi sehari itu biasa aja dia. Tapi kalau tidak keluar, coba ajak dia. Kalau belum mandi dia ajak. Dek, ayo kita makan di luar katanya. Ada buat tunggu lu bang, mandi dulu katanya kan. Awak dah setengah hari sudah tidak ada mandi dia. Makanya patut lihat dia cantik nampak setelah dimiliki orang lain. Karena kita nampaknya kita tidak dalam lagi, tapi dari luar. Sebenarnya sama aja, balik lagi nanti gaya lama lagi. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, di luar jangan tengok-tengok, dalam aja lah ya. Ya ketika ternampak punya orang cantik misalnya di luar, bilang aja istriku juga di luar cantik. Ya, suruh bergaya di dalam. Allah musta'an. Kita kadang-kadang kita yang kurang, kita itu bukan istri kadang. Tidak pernah ngajak dia untuk bergaya kan? Kan tidak suruh dia salon. Nak mandi, mandilah. Ya, tidak mandi, mandilah. Disuruh mandi, tidak mau kita mandi kan? Allah musta'an. Baik. Baik, sampai di sini kajian kita pagi ini. Ya, karena waktu juga sudah membatasi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.